Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita bisa awali dengan yel-yel kita ya. Semangat pagi. Pagi, yes, bisa. Oke, di sini Bapak lihat, coba Paldo ya, pimpin dulu doa teman-temannya supaya kita bisa memulai pelajaran hari ini dengan berkah gitu ya. Oke, silakan Paldo. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini ya bisa lancar. Kendala-kendala walaupun ada bisa kita atasi begitu ya. Dan juga tentunya bernilai ibadah pada kita ya. Karena sejatinya belajar juga itu adalah ibadah. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Ya. Sandi, ketua kelas, gimana? Ini kawan-kawannya ada yang tidak hadir, izin atau alpa, begitu? Hadir semua ya? Oke, mungkin Bapak bisa absensi terlebih dahulu ya semuanya. Oke, Bapak absensi terlebih dahulu. Ayu Lestari. Bunga Dea. Dela Sapira. Dela Santia. Desya. Valdo. Hawana. Hermansyah. Imam Wahyudi. Imelia. Muhammad Aping. Muhammad Karim. Nabila. Nendra. Nikadek. Novelda. Novia. Nurdiana. Febriandi. Priska. Redi. Ririn. Sandi Afriza. Sisi. Tata. Oke, semuanya hadir. Tidak ada yang berkendala satupun ya. Pembelajaran hari ini ya itu melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin itu pembelajaran kita pada apa kemarin? Oke, jadi hari ini apakah sudah siap kita belajar? Nah, sudah dibaca materi yang Bapak share di grup WA kalian? Sudah ya, alhamdulillah kalau sudah siap ya. Jadi pembelajaran hari ini ya bagus kalau kalian sudah siap karena siap terlebih dahulu atau membaca materi terlebih dahulu ya yang sudah akan atau yang akan dipelajari hari ini itu sangat baik. Kenapa baik? Karena kita sudah bisa mempersiapkan secara baik psikis maupun fisik kita gitu ya. Oke. Di sini sebelum membahas materi hari ini ya, kita juga harus membahas materi prasyarat. Kalau kemarin kita membahas materi prasyarat pada sinus gitu ya. Kalau hari ini ya kita akan membahas materi prasyarat pada kosinusnya. Nah, apakah kalian masih ingat ya? Di sini Bapak punya sebuah segitiga ya. Ada titik A, titik B, kemudian titik C ya. Kira-kira menurut kalian ada yang masih ingat atau tidak? Kira-kira yang mana yang merupakan perbandingan trigonometri pada kosinus? Ada yang bisa? Oke, silakan Nur. Sisi AC dibagi dengan sisi AB. Dari segitiga ini ya, yang AC dibagi yang AB begitu ya. Sisi AC dibagi AB. Kita lihat apakah benar? Oke, benar ya semuanya. Jadi benar kalau kosinus itu adalah sisi AC atau sisi apa kalau AC ini? Sisi? Ada 3 sisi ya. Depan, samping, miring ya. Nah, kalau AC samping. Ini sudutnya A ya. Berarti kalau yang nempel dengan sudut itu bisa kita namakan sisi samping. Pembelajaran kita kelas 10 kemarin. Tapi kalau yang ada di depan sudut kayak gini, itu bisa kita namakan sisi depan atau sisi hadapan ya, sisi depan lah gitu. Nah, karena kosinus itu adalah perbandingan sisi siku-siku yang mengapit sampingnya atau sisi yang mengapitnya, sisi samping dengan sisi miringnya, maka benar yang dikatakan oleh Nur tadi bahwa kosinus itu adalah perbandingan sisi AC dibagi dengan sisi AB. Yuk kita kasih aplaus dulu untuk Nur. Ya, benar sekali ya. Yang lain juga Bapak rasa masih ingat semua tentang ini. Karena tadi sudah bisa membenarkan
atau bisa mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Nur tadi. Di sini Bapak punya video ya, video. Coba kita bisa saksikan bersama-sama video ini ya. Oke, kita putar dulu videonya. Indonesia sendiri punya gunung-gunung yang jauh lebih tinggi. Di Pulau Jawa kita punya Gunung Suwe. Di Sumatera kita punya Gunung Kerinci. Yang tertinggi di Indonesia ada puncak Jaya tingginya 37 tumpukan Monas. Tapi tunggu dulu, puncak Jaya pun masih kalah sama Gunung Everest yang setinggi 67 Monas. 67 Monas. Jadi itu gambar apa tadi? Atau video apa tadi? Ya, video tentang gunung-gunung tertinggi. Ada yang di Indonesia, ada yang tertinggi di dunia. Ya. Nah, di situ juga ada perbandingannya. Ada Monas, begitu ya. Nah, Monas, kemudian Gunung Jayawijaya, Puncak Jaya, Gunung Mahameru tadi, kemudian gunung apa yang tertinggi tadi? Gunung Mount Everest ya, Puncak Everest, gitu. Itu ada 67 kali Monas, ada 31 kali Monas. Kira-kira ya, mungkin enggak orang-orang yang mengukurnya itu mengukur pakai meteran? Kira-kira ngukurnya pakai apa lah? Ya, benar ya. Kita bisa mengukurnya menggunakan terapan atau ilmu dari trigonometri ya. Bayangkan kalau trigonometri itu belum ditemukan ya. Kita mengukur gunung tersebut, kita tidak tahu apakah gunung tersebut itu 31 kali Monas. Jangankan Monas ya, jangankan Monas. Tiang bendera saja kita akan susah ngitungnya. Ya. Maka dengan trigonometri ya, kita bisa dengan mudah atau kita bisa meminimalisir tanpa harus mendaki bukit tersebut. Bayangkan, Bukit Mount Everest itu sudah banyak kasus meninggal karena hipotermia, gitu ya, dingin ya. Bayangkan kalau ilmuwan-ilmuwan itu dia ngukur langsung, gitu, bawa meteran ngukur ya, akan lebih sulit. Maka disinilah butuh ilmu yang namanya trigonometri, ya, trigonometri. Oke. Karena kalian tadi sudah tahu manfaat trigonometri, Bapak harap dalam mengikuti pembelajaran hari ini, mulai dari awal nanti sampai terakhir ya, kalian akan bersemangat. Bisa ya bersemangat? Ya, benar ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi ya. Materi apa yang akan kita bahas? Menentukan rumus, jumlah dan selisih pada koordinat ya. Nah, sebelum itu ya, kita akan mencari tahu dulu ya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Bapak minta tolong Sisi coba untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan di sini, silakan. Oke, kita kasih plus dulu untuk Sisi ya. Oke, benar ya yang disampaikan oleh Sisi. Kita punya 3 tujuan hari ini ya. Jadi tidak langsung ke tujuan ketiga kita belajar. Mulai dari tujuan pertama dulu. Kita bisa menentukan nilai sudut ya, nilai sudutnya. Kalau tidak bisa menentukan nilai sudut, kita tidak akan bisa nanti menyelesaikan rumus selisih dan jumlah ya. Sin 30 berapa, sin 60 berapa begitu ya. Kemudian setelah tahu nilai-nilai sudut atau ingat itu pelajaran kelas 10 kemarin, kita bisa menggunakannya di rumus ya, nanti masuk ke rumus. Nanti akan Bapak sampaikan sedikit rumusnya. Kemudian setelah tahu rumusnya, nanti kita akan ada permasalahan ya. Permasalahan bisa kita selesaikan. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Selain itu kita juga akan menilai ya. Bapak akan menilai kalian ya sebagai siswa. Ada 3 aspek nanti yang Bapak nilai ya. Aspek pertama nanti akan Bapak nilai itu aspek sikap ya. Aspek sikap di sini ya akan Bapak nilai itu berdasarkan observasi atau pengamatan Bapak langsung ke kalian, gitu ya. Nah, observasi. Kemudian Bapak juga akan menilai apa di sini selain aspek sikap? Ya, keterampilan ini sama seperti sebelumnya kita akan dapat dari penilaian LKPD ya. Nanti berusahalah ya untuk menjadi kelompok terbaik. Kelompok terbaik tentunya nilai keterampilan juga akan lebih baik, gitu ya. Itu. Ini untuk nilai keterampilan. Kemudian terakhir, setelah kalian menggunakan LKPD, kita akan ada nilai pengetahuan. Ya. Di pengetahuan nanti kita akan ada tes tertulis. Walaupun kalian tidak nulis, karena kalian nanti akan mengerjakan langsung seperti minggu kemarin menggunakan apa? HP. Ya, menggunakan HP. Itu dinamakan tes tertulis. Oke, ya. Sudah Bapak sampaikan semua, baik itu tujuan pembelajaran maupun
teknik penilaian dan manfaat-manfaatnya. Di sini Bapak punya permasalahan. Coba kita amati bersama-sama permasalahan ini. Ya. Ya, Bapak punya permasalahan. Coba kita amati bersama. Ada mau tampil ya? Oke, ini Bapak punya permasalahan. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu permasalahan ini, ya. Ada gambar apa di sini? Seorang memancing, ya. Seorang memancing. Di sini juga boleh dibacakan mungkin Sandi ada soal permasalahan ini dari gambar ini. Ini kan kalau cuma gambar tidak jadi permasalahan kita, gitu. Boleh Sandi dibacakan dulu. Pada gambar di samping seseorang memancing ikan dengan panjang galaknya 1 meter. Berapakah panjang tali minimal yang dibutuhkan agar pemancing dapat memancing ikan dengan sudut antara galak dengan benang adalah 75 derajat? Minimal tali dapat menyentuh air. Oke, yang ditanya itu berarti talinya atau benangnya gitu ya. Minimal itu tali itu bisa nyentuh air. Kalau tidak nyentuh air tidak dapat ikan gitu ya. Oke. Nah, dari permasalahan ini kira-kira kita bisa gunakan perbandingan trigonometri yang mana? Sin, cos atau tan? Ada yang bisa jawab? Yang cos ya, cos. Benar semuanya. Itu bisa kita gunakan perbandingan yang cos ya. Kenapa kalian bisa yakin kalau ini gunakan perbandingan cos? Ada yang bisa ngasih alasan? Oke, silakan. Siapa? Dela, boleh? Kenapa bisa cos? Kata kalian tadi itu cos. Kenapa kira-kira bisa kita katakan ini menggunakan perbandingan cos? Silakan. Karena cos adalah singkatan dari rumus samping dibagi miring. Samping dibagi miring. Sedangkan yang diketahui dan ditanya apa di sini? Yang diketahui dan ditanya? Yang diketahui itu panjang gala. Gala itu ya, apa? Untuk mancingnya, tongkat untuk mancingnya. Kemudian yang ditanyakan itu panjang tali ini ya, panjang tali dan sudutnya ada di sini antara gala sama tali ya. Di sini sudutnya. Nah, kalau sudutnya di sini berarti yang nempel dengan sudut tongkat atau gala ini jadi sisi apa? Samping. Kemudian tali ini ya, itu sisi miring. Jadi benar yang dikatakan Dela tadi itu adalah sisi samping dengan sisi miring. Maka bisa kita gunakan cos, benar ya. Oke, kita kasih aplaus untuk Dela dan kita semua ya. Oke, ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, nanti bisa Bapak bagikan LKPD ke kalian. Tetapi ya, sebelum Bapak bagikan ke LKPD ke kalian, Bapak akan sampaikan pengantar materi sedikit supaya kalian tahu setidaknya bagaimana rumus jumlah dan selisih seperti tujuan pembelajaran kita tadi ya. Oke. Di sini rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Ada gambar apa di sini? Ada segitiga ya, ada segitiga. Segitiga yang pertama ya, ada dua sudut ya. Yang pertama kita namakan saja sudutnya sudut alfa, yang kuning ini ya, yang kuning. Kemudian yang merah ini kita namakan saja sudut beta ya. Kalau Bapak tarik sudutnya itu Bapak gabungkan seperti ini, maka artinya yang kuning ini kita apakan? Kita ditambah ya, ditambah dengan yang merah. Gitu ya. Nah, ini juga nanti akan jadi konsep dalam jumlah sudut ya. Konsep dalam jumlah sudut. Kemudian ya, Bapak sampingnya ada lagi ya. Nah, yang besar ini Bapak misalkan sebagai sudut alfa. Besar ya, ini sebagai sudut alfa. Nah, dari yang besar ini Bapak pecah. Satu itu sebagai beta ya. Satu itu Bapak kurangin yang besar, kurangin yang kecil. Artinya ini nanti bisa kita pakai di konsep apa? Konsep selisih ya, konsep selisih. Nah, kita masuk ke rumus jumlah dan selisihnya. Ini banyak sekali ya rumus jumlah dan selisihnya. Di sini Bapak turunkan ya, sehingga kita temukan di sini. Cos alfa ditambah beta, yuk kita sama-sama. Cos alfa ditambah beta sama dengan alfa cos beta dikali. Oke. Kemudian dari penurunan rumus kedua ya,
kita dapat cos alfa. Alfa. Oke, itu adalah rumus-rumus dari jumlah dan selisih kosinus ya. Nanti alfa dan beta itu adalah dua sudut istimewa ya. Jadi jangan kalian pakai sudut yang tidak istimewa. Jadi nanti seperti manjangan tali kelambu gitu ya. Bukannya selesai malah tambah panjang urusan kita gitu ya. Jadi alfa dan beta itu adalah sudut istimewa. Benar nih Kak? Udah yang masuk. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, karena kalian sudah tahu sedikit tentang rumus jumlah dan rumus selisih ya. Nah, di sini kita tadi punya masalah yang pancing tadi ya. Nah, nanti akan Bapak bagikan LKPD. Sebelum itu, Bapak tampilkan dulu kelompok-kelompok kalian ya. Oke, kita lihat kelompok-kelompok kita ya. Sama seperti pertemuan sebelumnya pada sinus, ini kelompok yang sama masih ya. Kelompok 1, Della Sapira, Sisi Anggraini ya. Febriandi, Nendra, Novia Setiawati, ada semua? Ada ya. Kemudian kelompok 2, Nopelda, Ayu Lestari, Nabila, Imam, dan Tata, ada semuanya? Ada, oke. Kelompok 3, Ririn, Nurdiana, Nikadek, Sandi, dan Muhammad Aping. Ada semuanya? Ada, oke. Kelompok 4, Bunga Dea, Dela Santia, Desia, Redi, Hermansyah. Ada kelompok 4? Oke. Kelompok terakhir, kelompok 5, Priska Wulandari, Imelia, Hawana, Paldo, dan Muhammad Karim. Ada semuanya? Ada, oke. Silakan kalau sudah dalam kelompoknya silakan bergabung. Kalau belum, silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke. Sudah masuk dalam kelompoknya semua? Oke, mantap. Sudah masuk dalam kelompoknya semua. Jadi di sini Bapak tinggal membagikan LKPD ya. LKPD kepada kalian. Oke. Oke, di sini Bapak punya LKPD ya. Di dalam LKPD ini memuat masalah kita tadi. Masalah apa tadi? Tentang orang mancing. Kemudian dia disuruh mencari panjang apanya? Panjang tali. Minimal tali tersebut dapat menyentuh air ya. Dapat menyentuh air ya. Silakan nanti ya kalian scan barcode yang ada di LKPD ini. Ada dua barcode. Ada barcode yang pertama, ada barcode yang kedua. Barcode yang pertama ini ya nanti kalian gunakan untuk LKPD ya, LKPD elektronik. Tapi barcode yang kedua ini nanti untuk tes pengetahuan, gitu ya. Nah, untuk yang pertama ya, ini nanti pengumpulannya hanya pada satu HP saja, gitu ya. Hanya pada satu HP saja yang dikumpulkan ke Bapak emailnya. Tetapi dalam pengerjaannya silakan kalian bekerja sama. Silakan buka semua, scan semua ya. Silakan scan semua, kemudian bagi tugas seperti pada pertemuan sebelumnya. Ada mungkin yang mengumpulkan informasinya terlebih dahulu, sudut mana yang dipakai, begitu ya. Ada yang membaca bahan ajar, seperti kelompok 4 kemarin, mereka bahan ajarnya masih lengkap, gitu ya. Bahan ajarnya masih lengkap, gitu. Ada juga yang memindahkan ke HP, begitu. Ada yang juga memindahkan ke HP. Oke, di sini Bapak bagikan LKPD. Oke, silakan. Berapa orang? 3, 4, 5. Ya, jadi ya pembagian peran di dalam kelompok itu sangat penting. Jika kalian tidak berbagi peran, akibatnya itu pada waktu ya, pada waktu. Jadi Bapak kasih waktu ke kalian untuk menyelesaikan 2 masalah pada LKPD ini 30 menit ya. Cukup pada? Salah cukup ya. Jadi kalau pembagian tugas kalian baik ya, kemudian pembagian peran kalian juga baik, insya Allah waktu 30 menit itu lebih dari cukup. Tapi itu tadi, kalau kalian bekerjanya sendiri-sendiri atau ada yang tidak tahu tidak didiskusikan, itu nanti kalian bekerjanya akan lama. Oke, silakan ambil barcode-nya ini.
Oke, yang sudah dapat LKPD ya, silakan scan barcode-nya. Silakan scan barcode-nya menggunakan aplikasi QR barcode. Kalau tidak ada bisa pakai Google-nya langsung. Kalau HP-nya sudah smartphone, insya Allah Google-nya ada. Google-nya sudah ada, Google Lens. Dilihat ya, itu ada yang sinus. Ini kita hari ini yang cosinus ya. Cosinus. Kalau salah, sudah berapa itu? Cukup? Ada yang dapat, ada yang belum dapat? Dilihat ya. Sinus apa cosinus di situ? Oke, Bapak ingatkan sekali lagi ya. Pembagian tugas. Pembagian tugas. Oke, stop dulu semuanya. Stop dulu semuanya. Oke, HP-nya taruh dulu semuanya di situ. Oke, semuanya taruh HP-nya. Kayaknya mukanya capek semua. Termasuk Bapak. Ini capek semua mukanya ya. Oke, mungkin kita bisa ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bapak punya bola beracun. Nah, ini bukan film Upin Ipin ya, bukan promosi film Upin Ipin. Jadi aturan mainnya supaya kita rileks ya. Matematika sudah sulit, tambah kita ngerja LKPD, ngerja masalah ya, banyak masalah, mungkin kalian akan sulit ya. Nah, kita rilekskan suasana dengan ice breaking ya. Lagu apa? Lagu anak-anak atau lagu daerah apa yang kalian tahu? Kira-kira. Lagu anak-anak ya? Balonku ada 5 tahu? Lagu apa lagi? Burung Kakak Tua tahu? Oh ya. Ya, jadi nanti ya kalian semuanya ini menyanyi. Kita sepakati lagu apa ya? Kita sepakati lagu apa. Kemudian nanti Bapak stop. Bapak supaya Bapak ini adil, nanti ketika Bapak stop Bapak ngadep ke belakang aja lah. Kalau Bapak ngadep ke kalian nanti Bapak tahu. Stop. Oh, ini ke Paldo nih, Bapak incer nih Paldo. Dah stop kata Bapak ya. Nah, nanti siapa yang stop buka satu aja ya. Kertas yang paling luar ya. Nah, di situ nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya itu mudah sekali. Ya, nilai-nilai dari sin, cos dan tan. Sin 30 berapa? Sin 0 berapa gitu ya. Kalau bisa jangan lihat buku ya. Setuju ya jangan lihat buku ya? Setuju ya jangan lihat buku. Kalau lihat buku enggak asik, nanti semuanya bisa. Nah, yang tidak bisa nanti kita kumpulkan siapa yang enggak bisa nanti di akhir ya. Nah, nanti kita kasih hukuman nyanyi. Nyanyi vokalnya kita ubah huruf vokalnya. Misalnya burung kakak tua jadi E semuanya. Burung kakek tua atau apa jadinya. Oke? Paham aturan mainnya? Ice breaking kita? Oke. Di sini Bapak mulai dari imam. Lagu apa maunya? Lagu apa? Balonku ada 5. Oke. Balonku ada 5. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan nyanyi. Stop. Email. Ayo, buka. Siapa? Email. Buka email. Bacakan ya email, soalnya apa? Email, bacakan soalnya apa? Ayo. Masih banyak kok, tenang, yang lain kebagian ya. Tenang. Kalau email bisa jawab, enggak kita hukum. Apa email? Soalnya? Sin? Cos 60 derajat. Berapa jawabannya email? 60 derajat? Setengah. Yang lain benar enggak? Cos 60 derajat itu setengah? Benar. Tepuk tangan untuk email. Oke. Dibuang. Yang lama, yang 60 berarti kita buang. Oke, lanjut dari email. Mau lagu apa lagi? Burung kakak tua. Oke. Kita mulai ya. Kita hitung 1, 2, 3. Silakan. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua. Stop. Karena pendek ini lagunya. Buka Tata, buka. Gak usah lihat HP ya, gak usah lihat buku ya. Oke. Yuk kita semangatin Tata, bisa pasti. Berapa soalnya Tata? Berapa? Sin 90 derajat. Berapa nilainya Tata? Sin 90 derajat? 1 per 1. Kata Tata sin 90 derajat itu 1. Benar enggak? Oke, kita terus tangan Tata. Aman lagi ya. Oke, aman lagi. Lagu apa lagi?
Pelangi-pelangi. Oke, pelangi-pelangi. Mulai dari Tata. Lempar Tata. Nanti kita mulai 1, 2, 3. Lanjut. Pelangi alangkah indahnya aku di langit yang biru. Ambil. Stop. Karim. Ya Karim, ambil. Coba, tolong. Ambil sih. Stop ya. Ambil ya. Nah, itu sih kasih. Oke, suruh Karim yang buka. Ini Karim ini master ini, bisa pasti ya. Jangan curang ya, jangan lihat jawaban di buku ya. Oke, Karim boleh. Kayaknya terakhir ya. Tan 45 berapa nilainya? Tan 45. Yuk. Akar 3. Gimana yang lain? Salah. Berapa tan 45 itu? Kenapa bisa 1? Sin 45 itu setengah akar 2. Cos 45 juga? Ya, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 itu 1. Oke, sudah selesai. Kita mungkin bisa suruh Karim maju dulu ya, setuju ya? Setuju, oke. Yuk, kawan-kawan lah yang milihkan lagu anak-anak apa. Nanti kita apa? Balonku ada 5. Oke. Ganti sama huruf apa? Oh ya, ganti semua huruf O. Bisa Karim ya? Bisa ya? Yuk, boleh Karim. Balonku ada 5, ganti sama huruf O. Merah ya, merah. Belum habis. Meletus. Ya sudah. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk Karim ya. Sudah. Oke, sudah ya ice breakingnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke LKPD kita. Silakan scan barcode-nya ya. Mulai dari permasalahan kita ya. Ternyata hebat sudah semua ya. Cuma Karim ini lupa. Dia bisa sebenarnya ya Karim ya. Cuma lupa saja. Silakan 1 HP saja ya yang kita kumpulkan untuk LKPD-nya. Ya. Oke, silakan videonya seperti pertemuan sebelumnya ya. Videonya misalnya buka di HP Hermansyah, nanti masalah 1 di HP Desya gitu ya. Nah, pembagian tugas kalian. Oke. Keaktifannya ya. Tolong lebih aktif dalam pembelajaran ya. Oke, kalau ada masalah ya silakan tanyakan dengan kelompoknya. Atau bisa, kalau kelompoknya tidak bisa, tanya dengan forum, ya, lemparkan ke forum. Oke. Belum ada masalah mungkin ya di awal, ini baru menemukan informasi. Isi dulu namanya, nama kelompok. Jangan salah kelompok lagi ya, seperti pertemuan sebelumnya ya. Kelompok 1, isi kelompok 1, ya. Namanya siapa aja, dimasukkan ya nama Karim ya, karena Karim lah bagus nih nyanyi balonku ada 5 tadi. Bisa Herman ya. Jadi walaupun cuma 1 yang di scan ya, semuanya bisa nyekan. Karena kan itu ada banyak ya. Ada banyak mulai dari video tadi. Boleh di-setel dulu videonya. 1 HP misalnya nyetel videonya supaya terlihat, nanti bisa direkam. Coba Hawana. Bisa enggak lihat videonya? Masih nyekan ya? Coba.
Nanti kalau ada kawan yang menyetel video di shoot ya. Oke. Jadi mulai dari menentukan permasalahan. Kalian bisa baca materinya di situ ya. Baca materi di situ. Kalau masih kurang materinya, bisa kita ambil di mana materinya? Bisa YouTube, Google, ya, atau Brandly begitu ya. Banyak sekarang, banyak sekali. Kalau materinya masih kurang. Oke, jadi ice breaking kita tadi sebenarnya perlu ya. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama sebenarnya. Kita bisa menentukan nilai sudut, benar ya? Tapi ternyata tadi banyak sekali yang bisa. Ya, sekali yang bisa. Jadi jangan lupa tentang sudut-sudut istimewa itu. Biasanya tan-nya yang sering terlupa. Benar, yang dialami Karim itu Bapak juga sering terlupa kalau tan. Tan itu perbandingan sin dibagi dengan cos. Oke, sudah semua tahap masukkan informasinya? Oke, silakan bisa dilanjutkan ke videonya mungkin. Videonya itu video yang bukan yang itu. Videonya yang ini tuh yang ada TV-nya ya. Videonya itu yang ada TV-nya. Supaya bisa di-shoot ya. Nanti shoot ke HP Tata misalnya, Tata buka video ya. Bisa enggak buka videonya? Lihat ya. Nanti di-shoot ya kalau video nyala-nyala. Oke, sama seperti pertemuan sebelumnya. Bedanya kali ini kita menggunakan rumus cosinus, gitu ya. Nah, rumus cosinus tadi ya, nanti kita lihat gimana bedanya sama rumus sinus yang kemarin. Sudah di-scan, Herman? Sudah ya? Oke, kalau ada permasalahan boleh ditanya. Cosinus ini biasanya lebih kompleks permasalahannya dibanding sinus. Karena rumusnya ini berbeda dengan sinus kemarin. Ya. Kalau sinus kemarin, rumusnya itu, ada yang masih ingat enggak rumus sinus kemarin? Kalau rumus jumlahnya, sin alfa dikali cos beta ditambah cos ya, cos alfa dikali sin beta. Jadi dia sin cos sin gitu ya. Kalau pertemuan sebelumnya. Nah, kalau yang ini beda ya. Nah, itu ya. Jadi hati-hati dengan rumus juga. Karena judul materi kita rumus, maka kita harus hati-hati sama rumus, jangan sampai terbalik rumusnya. Sering itu ya kakak kelas kalian yang sebelumnya itu terbalik. Harusnya rumus sinus dimasukkanlah ke rumus kosinus. Kira-kira benar nggak jadi jawabannya? Ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh lemparkan ke forum pertanyaannya kalau ada yang sulit. Kalau tidak sulit, alhamdulillah. Ya. Ini sudah pembelajaran kedua kita menggunakan memasang-masangkan itu, apa rasa tidak sulit ini? Gimana Nur? Sudah sampai aktivitas yang berapa? Gitu ya? Yakin? Yakin enggak kayak gitu? Yuk. Lihat ya. Diskusinya jalan, kerjasamanya jalan. Nih, gimana? Pak, untuk yang tadi kan panjang gala di sisi samping. Panjang gala itu ya sisi samping. Samping bagi miring. Bagi miring. Untuk yang pas sebenarnya panjang gala dibagi panjang kali. Benar. Ya. Jadi apa namanya? Rumusnya itu bisa kita balik ya. Kita balik ya. Kalau kemarin itu rumusnya dikali. Nah, kalau ini diapakan, gitu ya. Sesuai dengan LKPD. Ya. Kalau sudah selesai menentukan sudutnya di tahap pengumpulan informasi, sudah dilihat videonya, ya. Ya, 30 menit tadi Bapak kasih. Jadi berbagi saja, berbagi ya, berbagi. Hati-hati ya. Keliru itu biasa, tapi ini kan sudah pembelajaran kedua kita.
kerjasamanya. Gimana Nendra? Ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan ya. Jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik rumusnya. Rumus yang penting. Kalau misalkan ya, ini kan LKPD-nya itu tinggal nyocokkan gitu ya. Nah, misalkan kalian salah di jalan, kemudian benar di hasil akhir bisa terjadi ya. Jalannya salah, hasilnya benar, karena kan kita tinggal nyocokkan gitu ya. Nah, salah itu bisa jadi karena kita terbalik rumusnya, gitu ya, terbalik rumusnya. Akan didiskusikan. Bisa dasan nyekennya. Maafin. Boleh dibantu kawan. Salah ngaping gawe yang artes 2 dulu. Hah, bisa dari besar videonya. Kok videonya kecil ya? Nah, itu desain. Bisa ya? Bisa ya. Dapat enggak tadi kawan yang lihat video? Ini. Dapat ya? Ya. Oke. Ini materi persyaratnya sama seperti pertemuan pertama tadi ya, materi persyaratnya. Sudah istimewa, perbandingan. Istimewa. Oke. Oke, setelah itu bisa lanjut ke bahan ajar yang lain. Ya. Periksa lagi, nanti salah. Gimana, Pris? Rumusnya jangan sampai terbalik ya. Ya. Kalau bertempur dengan berhadapan dengan sudut tadi, sisi depan, no? Ya, benar. Kalau berhadapan sisi depan. Tetapi kalau dia nempel, ya itu sisi samping. Sampingnya. Nah, jadi ini sisi depan apa sisi apa ini? Jadi ini sisi depan berarti bawah ini sisi depan. Ini di samping, ini miring. Yang diketahui apa? Yang diketahui ya. Yang ditanya apa? Dia tuh supaya kita bisa makai sin, cos atau tan dari yang diketahui dan ditanya. Ya. Ini nih cara mudah ngapalnya, cara mudah ngapal permainan trigonometri. Sebenarnya tidak bisa dihafal sih, diingat saja. Berapa nilainya? Mantap, ya. Udah, dulu. Masih ada waktu ya, silakan kerjakan dulu. Ini kan apa namanya dari aktivitas 1 ke masalah itu panjang kan ya. Nah, bisalah HP 1 itu buka masalah ya. HP 2 itu buka gambarnya. Buka gambar itu supaya kelihatan semua. Karena kalau scroll itu lumayan panjang scrollnya. Sudah ya. Nilainya sudah ada nilainya. Mantap. Kelompoknya bener enggak? Kelompoknya? Nanti salah lagi. Nanti Bapak tampilin kelompok terbaik, salah kelompok lagi nanti ya. Nanti diambil oleh kelompok Hermansyah, kelompok terbaiknya. Jadi yang Bapak nilai jadi kelompok terbaik itu bukan cuma yang nilai LKPD-nya tertinggi. Siapa yang berani maju ya, siapa yang berani menanggapi,
Siapa yang berani kritis dan aktif dalam kelompok, itulah yang jadi kelompok terbaik nanti. Ya. Yang ini kelompok 1 sudah selesai? Sudah ya. Oke. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2 sudah? Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 sudah selesai? Oke, lanjut. Tak apa, masih ada waktu. Nyaman enggak Duman ulangan macam ini? Ulangan semester. Tinggal geser-geser. Oh, ada ya? Wah, enak FKBD. Jadi enak kayak gini apa enak gimana, Ping? Kalau ulangan, enak geser-geser apa esainya tuh nulis? Geser ya. Ya, kalian bisa nyoba ini bener apa salah. Kirim dulu ya. Tapi jalannya memang panjang dia. Karena harus sistematis. Insyaallah. Yuk. Itu dulu, sepakat dulu. Nanti enggak yakin ya, salah. Gimana? Berapa tadi nilainya? 9. Di mana? Oh, iya. Alfa kebalik. Oh. Kok bisa terbalik? Harusnya kan kos sin. Benar Pak. Cuma Benar, ini kos-kosnya. sin yang terbalik Pak. Ini sin beta dulu. Sedangkan Iya, sin benar. Ini kan jadinya kalau kayak gini ya, kalau 45 sama 120 berarti 45 kurang 120. Sedangkan kita kan 120 kurang 45. Gitu ya. Ya, benar. Ya. Jadi di sini juga Bapak ngelihat ke kelompok 1 tadi bisa tahu ya. Kita salahnya itu di mana? Ya, bisa tahu ya. Biasanya kalau salah itu tanda apa? Warna apa? Merah ya. Tanda warna merah. Jadi yang warna merah itu kalian lihat kenapa bisa salahnya di situ. Ya. Ada kemungkinan salah rumus. Jadi pembelajaran rumus selisih dan jumlah ini sebenarnya tidak susah. Sering itu cuma satu permasalahannya, Red. Ya. Terbalik rumus lah. Terbalik rumus 1. Terus terbalik nilai trigonometrinya. Ya. Harusnya setengah jadi setengah akar 2. Itu. Trigonometri itu tidak sulit sebenarnya. Masih lebih sulit dimensi 3 gitu ya. Titik ke titik, titik ke bidang ya. Ini mudah, tetapi hafalannya harus banyak kalian. Nah, makanya Bapak buat LKPD elektronik ini supaya kalian tuh ngapalnya tinggal geser-geser gitu. Sin 0 berapa, Man? Sin 0. Sin 0. Hah? Ada nilai sin 0 berapa? Sin 0 derajat. 1, Pak. Hah? Masa 1? Ini ajaran sesat. Sin 0 derajat tuh 0 ya. 0. Kalau cos 0 derajat benar? 1. Lah ngajar sesat boleh. Bisa. Oke, kelompok mana yang belum selesai? Oke, lanjut ya, lanjut. Kita tunggu semuanya selesai. Kalau semuanya sudah selesai, baru kita presentasikan nanti. Kalau sudah selesai, ya, jangan lupa dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan, tidak masuk ke Bapak. Bapak tidak tahu nanti kelompok terbaiknya di mana. Bapak cek ya, kelompok mana saja yang sudah masuk. Nah, jawabannya. Nah, keren nih. Di Bapak baru masuk ini 931 kelompoknya Nopelda. Nopelda kelompok 2 ya. Terus kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Baru 3 kelompok nih yang masuk nih ke Bapak. Kelompok 1, kelompok 3, sama kelompoknya Nopelda. 1, 2, 3 berarti baru ya. 4, 5 belum ya? Oh wajar masuknya. Kirain Bapak salah email. Gitu. Harusnya email Bapak jadi Emilia.
Sin 120 positif apa negatif? Positif ya. Positif apa negatif? Ya, cos yang 120 yang negatif. Sudah, beres ya? Tadi belum masuk? Oh, oke oke. Sudah dikirim tapi sekarang? Belum. Salahnya sedikit aja tadi. Tapi itu kalau misalkan esai tadi itu salah, kira-kira jawabannya bener nggak? Bener tuh, Pak? Bener, Pak? Karena sama-sama positif, Pak. Sama positif. Nah, ya. Tapi karena enggak sih, tadi itu apa namanya? Alfa sama beta. Kalau secara jawaban ya benar. Kalau secara jalan memang salah. Karena kan kalau alfanya sudah 120 berarti seterusnya alfanya 120. Kalau betanya sudah 45 seterusnya betanya 45 kayak gitu. Nggak bisa dibalik. Jadi nentukan alfa sama beta itu di awal. Oke, gimana kelompok berapa ya? 4 tadi? Kelompok 5 ya? Sudah? Oke, lanjut. Gimana, Red? Bisa ngirimnya tadi, Red? Ngapa? Tadi masalahnya sinyal apa gimana? Baru selesai. Oh, nge-lag. Nama kelompok kalian. Sebenarnya paling penting tuh nama kelompok tuh pas kalian ngirim. Nah, di situ kan ada name kan, subjek name, baru kelompok berapa gitu. Kalau kelompok yang di atas tadi, kalau buka baru kelihatan kalau itu kelompok 1 gitu. Kasih nama. Soal 1 tuh belum diisi. Panjang. Ya. Lah, kalau lah ini ciri khas HP ready nih hitam ya. Bapak tahu nih pas gimana? Nah, ini ya isi itu. Nah, kelompok berapa gitu. Nama kelompok aja lah langsung. Kelompok berapa gitu, kelompok 5. Grupnya kelas kalian semasa Simba gitu aja. Oke, Bapak cek dulu ya. Sudah sampai mana, berapa kelompok yang masuk. Siapa tahu di kalian sudah selesai, tapi di Bapak belum masuk. Nilainya lumayan, ada yang sudah dapat 10, tapi masih ada yang belum dapat 10. Dibanding pertemuan pertama kemarin, ini lebih bagus. Lebih bagus ya. Paling kalau yang salah ini berarti salah di rumus ya. Salah di rumus. Gimana? Ready? Sudah di yang kelompok 5 sudah? Belum ya? Bapak tunggu. Ya, kelompok 4 sudah terkirim. Kelompok 2 sudah ada, kelompok 3 sudah ada, kelompok 1 sudah ada. Tinggal kelompok 5. 2 menit lagi ya, kelompok 5 ya. Kelompok 5 2 menit lagi. Setelah itu nanti kita bisa presentasikan. Nanti Bapak nilai juga dari presentasi. Siapa yang aktif dalam presentasi, ya, itu jadi bahan penilaian Bapak juga. Kelompok siapa yang tampil? Kami. Pakai HP siapa? Oke lah. Yang permasalahan 2, kelompok siapa tampil? Kelompok siapa? Kelompok ini ya? Kelompok ini, Kelompok kelompok 5. ini ya? Kelompok 5 ya?
Permasalahan 2 kelompok kalian? Oke, itulah makanya Bapak tunggu. Khususnya yang permasalahan 2 karena kalian tampil di kelompok 2. Apa tadi terhapus ya? Bagaimana? Sudah terkirim tapi? Oke, Bapak cek ya. Sudah, kelompok 5 sudah terkirim. Sudah terkirim. Sudah, benar. 7,6. Enggak apa ya, enggak apa. Nanti bisa kita evaluasi bersama, gitu ya. Oke, semua kelompok sudah selesai ya? Sudah selesai semua kelompok. Sekarang saatnya kita menampilkan supaya kita bisa tahu jawaban kita itu sudah benar, apa masih perlu perbaikan, gitu ya. Oke, untuk permasalahan pertama di situ menentukan rumus jumlah ya, rumus jumlah kosinus pada permasalahan yang ada pada LKPD, gitu ya. Oke, kelompok mana yang berani untuk tampil? Oke, kelompok 2, silakan kelompok 2 mau tampil. Silakan dibuka terlebih dahulu. Ya, kita dengarkan dulu ya penampilan dan pemaparan dari kelompok 2. Ini langsung memaparkan dari perangkat HP-nya langsung ya. Ini sudah ada, bisa di itu. Dibalik mungkin betul. Yang belakang bisa terbaca? Dibesarin bisa? Nah, kayak gitu. Oke, ini kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menyelesaikan rumusan masalah yang pertama. Baiklah, untuk soal akan dibacakan oleh Imam. Pada gambar di samping, seorang memasukkan dengan panjang galaknya 1 meter. Berapakah panjang tali minimal yang dibutuhkan agar pemancing dapat memancing ikan dengan suhu antara galang dengan benang adalah 75 derajat minimal tali dapat menyentuh air? Oke, untuk kendalanya akan dibacakan oleh Al-Ustaz. Kendala yang diperoleh pastinya kalian kesulitan dalam menghitung nilai dari cos 75 derajat. Biasanya kalian menghitung nilai trigonometri tanpa kalkulator untuk kawan-kawan yang merhatikan. istimewa. Misalnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk mencari nilai dari sin 75 derajat, tetap menggunakan sudut-sudut istimewa. Karena kami menyelesaikan permasalahan pertama, jadi kami menggunakan rumusan penjumlahan. Cos 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Baiklah, untuk rumus itu sendiri akan dibacakan oleh Nabila. Jadi rumus kosinus kosinus adalah cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Ini rumusnya ya. Ya. Baiklah, untuk dasar itu akan saya bacakan sendiri. Geser kotak-kotak kunci jawaban ke kotak-kotak penjelasan soal. Diketahui, sudut 75 derajat dengan panjang galah 1 meter itu sebagai sisi samping. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang tali minimal, itu sebagai sisi miring. Jawab, karena melibatkan sisi samping dan sisi miring, maka akan menggunakan konsep kosinus sebagai berikut. Cos 75 derajat sama dengan panjang galah dibagi panjang tali. Menghasilkan panjang tali sama dengan panjang galah per cos 75 derajat. Untuk mencari nilai cos 75 derajat, cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat kurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Untuk cos 45 menghasilkan
Oke. Jadi lanjut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila kelompok lain yang ingin menanyakan, kami silakan. Oke. Jadi dapat panjang talinya tadi berapa? Panjang talinya itu 4 per akar 6 dikurang akar 2 ya. 4 per akar 6 dikurang akar 2 meter gitu ya. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan enggak untuk penyampaian dari kelompok 2 ini? Oke, silakan kelompok yes, ya. perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana kelompok kalian bisa tahu kalau rumus menentukan panjang tali yang benar adalah panjang gala dibagi cos 75 derajat? Terima kasih. Oke. Jadi menjawab tanggapan dari kelompok 4. Rumus tersebut didapatkan dari cos yang merupakan perbandingan sisi samping dibagi sisi miring. Sedangkan sisi samping adalah panjang gala dan sisi miring adalah panjang tali. Jadi didapatkan rumus yang benar untuk menentukan panjang tali adalah panjang gala dibagi cos 75 derajat. Oke, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Jadi didapat dari panjang galah itu yang merupakan sisi apa? Sisi apa? Sisi samping ya. Dan panjang tali itu sisi miring. Maka didapat tadi rumus panjang tali itu seperti mengapa kata kelompok 4 tadi bisa dapat panjang galah dibagi cos 75. Jadi diturunkan dari rumus cos ya. Cos tadi rumusnya samping dibagi dengan miring ya. Berarti sampingnya panjang galah, miringnya panjang tali, begitu ya. Oke, benar ya. Jadi kita kasih aplaus untuk kelompok yang maju. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu permasalahan pertama. Dapat panjang talinya itu 4 dibagi akar 6 dikurang akar 2. Oke, untuk permasalahan kedua ya. Untuk permasalahan kedua, ada kelompok yang berani untuk tampil? Oke, kelompok berapa itu? 5. Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 untuk tampil gitu ya. Boleh dihubungkan dulu perangkatnya ke Anycast. Anycast ya. Jadi kalian yang ngerjakan, kalian yang menampilkan. Saya Anycast. Bisa terhubung? Saya? Oke, silakan menampilkan ya. Kita lihat bersama dulu ya penampilan dari kelompok 5 ini. Menampilkan? Kelompok 5 ini menampilkan masalah keberapa ini kelompok 5? Masalah kedua. Silakan dibuka dulu kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dan soalnya akan dibacakan oleh teman kami Mutarif. Ini kelompok 5 menyampaikan langsung dari LKPD yang telah mereka kerjakan di HP tadi ya. Langsung ini dari LKPD mereka. Oke. Kelihatan enggak? Mungkin diperbesar lagi ya. Diperbesar lagi. Agak silau ya. Nah, ini lumayan ya kelihatannya. Berapakah panjang tali minimal yang dibutuhkan agar pengantin dapat menunjukkan sudut antara gala dengan adalah 75 derajat. Minimal tali dapat
segala yang diperoleh pastinya akan kesulitan dalam menghitung nilai dari pos 75 derajat. Biasanya kalian Orang memancing. untuk mendeteksi apakah kalkulator sudut istimewa. Misalnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kemudian untuk nomor 2 pembahasannya akan disampaikan oleh teman kami Rizka. Oke, silakan. Oke, mungkin bisa HP-nya dikasih ke Priska. Jadi kalian kalau nyampaikan lewat HP tidak payah nulis lagi nih ya. Kalau kita LKPD-nya tulisan, lah kita tulis di LKPD, nulis lagi di papan tulis. Nah, bisa besarin lagi, dikit lagi, terus ya. Ah, jadilah. Diketahui sudut 75 derajat panjang balas 1 meter sisi samping ditanyakan panjang kali minimal sisi miring. Dijawab karena melibatkan sisi samping dan sisi miring maka akan Tadi kalian salahnya di mana? Di sini ya? Di salahnya. Sisa 90 derajat ya. panjang balas bagi panjang kali panjang tali sama dengan panjang balas bagi cos 75 derajat. Cos 75 derajat sama dengan cos 120 derajat dikurang 45 derajat. Cos 75 derajat sama dengan cos 120 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 120 derajat dikali sin 45 derajat sama dengan setengah dikali setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sama dengan min seperempat akar 2 ditambah seperempat akar 6 sama dengan seperempat akar 6 dikurang akar 2 sehingga panjang tali adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2 sama dengan 4 akar 6 dikurang akar 2 meter. Oke, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Jadi panjang tali tadi sama seperti yang didapat kelompok 2 ya. 4/akar 6. Kalau secara LKPD mungkin benar ya, mungkin benar. Tadi juga jawabannya semuanya hijau-hijau ya. Berarti semuanya benar. Namun ada enggak tanggapan bagaimana cara kelompok 5 ini ya bisa menyelesaikan nih jawabannya? Ada enggak kelompok lainnya yang ingin menanggapi? Oke, silakan Febriandi. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Oke. Apakah bisa pada permasalahan kedua ini kita memakai sudut selain 120 derajat dan 45 derajat? Oke, silakan kelompok 5. Baiklah, di sini saya Kemudian dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut pendapat kelompok kami, untuk menghasilkan 75 derajat, kita bisa selisih sudut misalnya sudut 35 derajat dikurangi 60 derajat merupakan sudut istimewa. Oke. Bagaimana? Kelompok 1? Puas dengan jawabannya? Puas ya? Nah, jadi pertanyaan dari kelompok 1 ini, mereka kan di LKPD dapat sudutnya itu 120 derajat dikurang 45 derajat. Ya. Nah, karena memang sudah tertulis di LKPD ya. Bisa enggak sudut istimewa lain dalam selisih ini? Tadi jawaban kelompok mereka bisa. Contoh sudut lainnya tadi berapa, Hawana? 135 derajat dikurangi 60 derajat. 135 itu istimewa enggak? Istimewa ya, istimewa. Ya, 135 istimewa ya. 60 derajat juga istimewa. Jadi bisa. Ada lagi yang lain banyak. Bukan cuma 120 kurang 45. Ada 135 dikurang 60 seperti yang disampaikan Hawana tadi ya. Ada lagi banyak lainnya. 225 dikurangi berapa ya. Jadi bukan cuma satu ya. Baik itu jumlah terlebih selisih. Kalau jumlah mungkin satu mungkin kalau jumlah. Misalnya 75. Mungkin 30 tambah 45 cuma. Tapi kalau selisih itu bisa banyak. Yang menghasilkan 75 itu bisa banyak. Tapi yang harus diingat ya, dalam pemilihan sudut itu harus sudut istimewa. Ya, jangan sampai istimewa, Pak. Banyak, Pak, memang, Pak. 100 kurang 25 bisa, Pak. Tapi tidak masuk ya. 100 bukan istimewa, 25 bukan istimewa. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi sudah 2 kelompok yang maju dan sudah ada tanggapan. Coba kita dari permasalahan 1, dari mengumpulkan informasi tadi, kita evaluasi secara bersama-sama ya. Kita evaluasi dulu. Mulai dari
permasalahan yang paling atas gitu ya. Paling atas. Ada gambar apa paling atas? Gambar mancing. Kelihatannya yang paling belakang? Kelihatan ya. Jadi di sini ya, tadi sudah kita sepakatin pada awal tadi, kalau permasalahan ini bisa kita selesaikan menggunakan apa? Cos ya. Karena ya, yang ditanya itu adalah panjang tali ya. Kemudian yang diketahui itu apa? Yang diketahui? Panjang galahnya. Berapa panjang galahnya? 1 meter ya. Nah, karena melibatkan panjang tali dan panjang galah, kita tahu panjang tali itu sebagai apa? Sisi apa? Samping ya, panjang galah ya. Dan panjang tali sebagai sisi miring ya. Maka bisa kita gunakan, benar ya. Nah, setelah itu kita bisa cari sudutnya dulu. Di sini benar, dua kelompok tadi sudah maju, dua-duanya benar ya. Sin 75 derajat itu bisa kita tambahkan 30 dengan 45 ya. Bisa 45 tambah 30, bisa 30 sama 45 ya. Tidak apa-apa dibalik-balik. Nah, untuk yang pengurangan, tadi kalian pilih berapa? 120 derajat dikurang 45 derajat. Tadi juga dijawab oleh kelompok 5 tadi ya. Bisa selain ini. Sudut 135 dikurang dengan 60 ya. Bisa, banyak jadi ya. Oke, ini sudah benar sampai sini. Baik kelompok yang pertama, masalah pertama maupun permasalahan kedua tadi. Kemudian di sini mulai dari diketahui ya. Kalau ada yang keliru tadi yang merah ya, bisa diperhatikan ini. Mulai dari sudut 75 derajat yang diketahui dari gambar tadi. Panjang galahnya berapa tadi? 1 meter. Di sini juga dijelaskan 1 meter itu panjang galah itu adalah sisi samping. Kemudian panjang tali itu sebagai sisi miring. Yang ditanya itu panjang tali ya. Kemudian dijawab. Nah, di sini tadi pertanyaan pertama, cos 75 itu sama seperti sisi apa? Cos 75? Samping dibagi dengan miring. Samping tadi panjang galah ya. Miring itu panjang tali. Gitu, panjang tali. Oke, maka untuk nyari panjang tali, karena panjang tali ini ada di bawah ya. Kalau kita pindahkan di sini, cos 75 itu gentikan ya. Gentikan posisi panjang tali. Beda kalau dia yang ditanya panjang galah. Oke. Di ini harus kalian perhatikan di sini. Cara ini kayak fisika. Ada 3 ya, fisika itu biasanya pakai segitiga ya kalau fisika. Segitiga, kalau misalkan yang ditanya kecepatan, waktu, jarak gitu ya. Nah, ini juga sama konsepnya. Jadi kalau yang tanya panjang tali, rumusnya dibagi. Tapi kalau yang ditanya panjang galah, rumusnya kita apakan kira-kira? Rumusnya kita kali ya. Panjang tali dikali dengan cos 75. Ya. Ini seperti aturan fisika sebenarnya. Kemudian, nah di sini kan ada panjang galah, gitu ya. Ada panjang galah di sini. Ada cos 75. Sedangkan nilai cos 75 ini perlu kita cari tahu dulu, gitu ya. Nah, di sini langsung kita evaluasi secara dua-duanya ya. Yang pertama itu pada permasalahan pertama dia menggunakan aturan jumlah ya, aturan jumlah. Coba kita sama-sama. Aturan jumlah itu rumusnya apa tadi rumusnya? Aturan jumlah. Cos alfa dikali dikurang sin alfa. Oke, ini sudah benar ya? Sudah benar. Maka hasilnya juga benar. Sampai ke hasil 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Kemudian panjang tali tadi, karena tadi sudah diketahui panjang tali tadi apa rumusnya? Panjang galah dibagi cos 75. Jadi tinggal kita, panjang galahnya tadi berapa? 1 dibagi cos 75 itu 1/4. Nah, pertanyaan Bapak, dapat 4 itu dari mana? 1 dibagi 1/4 ya. 1 dibagi 1/4 itu bisa kita buat kali ya. 1 dikali 4/1. Kita balik ya, gitu. Itulah dapat 4 itu dari situ. Ya. 4 dibagi akar 6 dikurang akar 2. Ya. Nah, begitu juga kalau kita mau pakai rumus selisih ya. Rumus selisih di sini 120 dikurang 45 derajat. Ya. Nah, rumus selisih coba kita sama-sama ingat lagi tadi. Rumus selisih cos alfa cos beta sin alfa beta. Oke ya. Cos alfa itu cos 120 derajat itu nilai negatif ya. Kemudian negatif dikali setengah akar 2 positif ya. Jadi negatif, kemudian positif kali positif tetap positif. Kemudian ya, karena negatifnya itu ada di akar 2, bisa ya akar 2 ini kita
pindahkan ke belakang. Nah, seperempatnya itu yang positifnya aja. Negatifnya kita masukkan. Ya, kita masukkan ke dalam di sini. Karena akar 2 tadi nilainya negatif. Maka seperempat ini jawaban dari kelompok yang bertanya tadi. Gitu. Jadi nanti hasilnya juga akan sama. 1 dibagi seperempat itu 4 ya. Maka panjang tali itu 4 per akar 6 dikurang akar 2 meter. Ya. Jadi kalau jawaban kita benar itu baik rumus jumlah maupun rumus selisih akan menghasilkan hasil yang sama atau panjang tali yang sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak di sini akan tampilkan ya, kelompok terbaik. Ya. Bentar ya. Sudah Bapak lihat tadi kelompok terbaik pada LKPD kalian sudah Bapak kalian kirimkan ke Bapak. Jadi kelompok terbaik di sini adalah kelompok Nopelda Sari. Kelompok berapa Nopelda? Kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, ya. Kelompok lain juga rata-rata nilainya sudah bagus, ada 96, 95, 100 ya. Jadi pada dasarnya semuanya itu sudah luar biasa semua ya. Dan kelompok Nopelda itu mungkin sempurna begitu ya, nilainya 100. Oke. Bapak sudah umumkan kelompok terbaik ya pada LKPD. Tadi pada barcode yang Bapak berikan tadi ada 2 buah barcode ya. Oke, silakan kalian scan barcode yang kedua itu untuk penilaian pengetahuan kita. Tesnya berupa tes tertulis tapi kalian kerjakan di HP masing-masing. Kali ini penilaian itu secara individu ya. Silakan scan, Bapak kasih waktu 10 menit, silakan kalian kerjakan. Silakan ya. Oke, kalau ada yang tidak terbaca soalnya silakan tanyakan ke Bapak. Ini untuk menilai pengetahuan kalian. Oke, silakan di-scan barcode-nya. Boleh di-scan dulu barcode-nya. Oke. Bapak lupa. Sisi ya ternyata ya. Lupa lah kededep. Yang mana? Oh, harusnya Friska ya. Baik, silakan di-scan dulu barcode-nya. Kemudian bisa dikerjakan. Ada berapa soal yang sudah nyekel? Ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Soal pertama itu apa soalnya? Cos 345. Nah, lumayan besar nih cos 345. Tulis dulu namanya, kemudian kelas ya, mapel. Sandi Apriza 11 IPA 1. Oke. Mapelnya matematika peminatan. Nah. Oke. Kerjakan dulu ya. Kerjakan ya. Mau lihat jawabannya di Google juga tidak apa-apa. Sudah bisa semuanya? Scan barcode soalnya, sudah dapat soalnya? Nah ya, oke, silahkan kerjakan. Cos 345 derajat. Enak pakai jumlah, bisa juga pakai selisih ya? Bisa tidak pakai selisih? Bisa pakai selisih? Bisa pakai selisih. 345 itu tiga empat lima. 300 istimewa enggak 300? Iya. 45? Iya. Nah, kalau kita tambahkan jadi 345 ada? Nah, ya. Itu satu contoh. Nah, pakai selisih juga ada. Selesai. Tetap. Oke, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Sudah 9 menit ini. Ini kita setting ya. Alamat email pengumpulan masih sama ya. Alamat email pengumpulan itu masih sama seperti alamat email pengumpulan LKPD. Alamat email pengumpulan.
Oke, Bapak lihat ini sudah selesai semua ya. Yang belum selesai kirimkan ya. Kalau sudah selesai, ini sudah 95% selesai semua. Oke. Sekarang gimana? Sudah selesai semua? Nah ya. Oke. Karena sudah selesai semua ya, semua tahapan sudah kita lalui ya, mulai dari awal sampai terakhir ini. Mulai di awal tadi kita lihat video ya tentang manfaat trigonometri, kemudian ada masalah ya, masalah tentang apa tadi? Orang mancing ya, mancing, panjang talinya berapa, kemudian sampai kalian mengerjakan LKPD maupun kalian mengerjakan tes pengetahuan. Nah, dari rangkaian pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir di materi persamaan, di materi selisih dan jumlah sinus ini, kosinus, di materi selisih dan jumlah kosinus ini, ya, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran materi hari ini? Oke, silakan Sisi. Jumlah dan selisih sudut pada kosinus merupakan cara untuk menentukan jumlah sudut yang tidak terdapat pada sudut istimewa dengan cara menjumlahkan dan mengurangi sudut untuk memperoleh nilai sudut. Oke, jadi kita bisa jumlahin, juga kita bisa kurangin ya. Tadi 75 derajat ya, bisa kita jumlahin, bisa kita kurangin. Kita kasih plus dulu untuk Sisi. Oke ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Sisi tadi ya. Kita juga bisa memakai dua buah rumus, baik itu rumus jumlah maupun rumus selisih. Ayo kita sama-sama membacakan rumus jumlah maupun rumus selisih. Untuk rumus jumlah, cos alfa ditambah beta sama dengan Oke, itu untuk rumus jumlah ya. Untuk rumus selisih, cos alfa dikurang beta sama dengan Oke, benar sekali. Itu ya, baik disampaikan oleh Sisi maupun yang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Ada dua buah rumus, kemudian rumus tersebut sudut-sudutnya itu harus istimewa ya. Dan tidak tergantung hanya pada satu sudut saja. Banyak sekali yang bisa menghasilkan sudut yang diminta pada masalah begitu ya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini kesan kalian ya, kesan kalian. Apakah berkesan bagi kalian? Apakah menarik, apakah bagaimana ya? Adakah yang bisa memberikan kesannya pada pembelajaran hari ini? Oke, silakan Dela. Menurut pendapat saya, pesan pembelajaran hari ini sangat menarik. Kami dapat menggunakan LKPD pada HP dengan tampilan yang lebih menarik sehingga dapat memudahkan kami dalam menyelesaikan masalah dengan memindahkan kotak jawaban dengan penyelesaian yang tepat. Oke, jadi dengan pakai LKPD tadi ya, kita tinggal pindah-pindahin kotak saja ya. Kemudian kalau kita salah tadi akan muncul warna apa? Nah, kalau hijau, selain muncul tulisan warna hijau ya, juga akan langsung muncul nilai ya. Nilainya itu ada di paling atas ya. Jadi Bapak rasa kalau Bapak jadi siswa juga menarik gitu, pakai HP. Nah, yang penting HP-nya itu memang kita gunakan untuk pembelajaran. Mulai dari melihat video ya, kemudian bahan pembelajaran sampai kita menggeser-geser kotak tadi. Oke ya, itu pembelajaran kita hari ini. Untuk teman-teman yang lain, Bapak rasa selain Dela itu pasti punya juga ya, punya juga kesannya terhadap pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini Bapak bagikan saja ya lembar refleksi. Ini sudah diisi ya. Oh, yang ini. Jadi di sini Bapak punya lembar refleksi ya. Seperti yang disampaikan oleh Dela tadi, yang lain pasti punya juga pendapatnya masing-masing. Nah, Bapak tidak bisa maksa kalian. Misalkan Dela merasa tertarik ya. Misalkan menurut Imam, oh saya agak kesusahan Pak, geser HP-nya. HP saya tiba-tiba ngehang begitu. Nah, kalian sampaikanlah di lembar refleksi ini ya. Di sini ada emoticon, mulai dari love begitu ya, senyum, kemudian garuk-garuk kepala, kemudian di sini menangis ya. Nah, kalian sesuaikan dengan apa yang kalian rasakan. Kesan pembelajaran kita hari ini. Ini Bapak bagikan ya, lembar refleksi. Silakan kalian isi ya, boleh diconteng ya, boleh diconteng. Kemudian nanti kumpulkan lagi di Bapak, bisa di ruang guru kalau tidak selesai sekarang ya. Nah, ini ada 6 pertanyaan. 4, 5. Berapa orang? 5 ya?
Tulis nama, kelasnya sudah Bapak tulis, tanggal hari ini. Oke. 5. Oke. Silakan diisi terlebih dahulu. Kalau tidak sempat ngisi sekarang, nah Bapak yang ngisinya itu di jam istirahat saja ya. Oke. Jadi pembelajaran hari ini kita telah berakhir ya. Materi ini ya untuk rumus jumlah dan selisih kita sudah melalui 2 materi ya. Berarti tinggal 1 materi lagi yaitu pada fungsi tangan ya. Itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Jadi Bapak harap nanti Bapak bagikan bahan ajar, kalian baca untuk pertemuan selanjutnya itu pada fungsi tangan, gitu ya, pada fungsi tangan. Oke, supaya pembelajaran hari ini berkah ya, ada baiknya kita akhiri dengan membaca doa dulu. Di sini Bapak minta coba Nendra untuk memimpin doa teman-temannya, silakan. Oke, terima kasih Nendra atas pemimpin doanya hari ini. Kalau ada kata yang salah dari Bapak, Bapak mohon maaf ya. Nah, pada Allah, Bapak mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.